Dulu awal-awal laku berapa sih kak? Kalau itu kalau boleh tahu awal-awal di sini. Kita shock. Shock, Waktu kenapa? pertama kali kita buka itu langsung 10 adonan enggak? 10 adonan. Itu kisaran sekitar 200-an lebih kan. Baru buka langsung Hari 200 pertama. juga. Masya Allah. Hari pertama di sini. Langsung rame gitu ya kak ya? Ya. Alhamdulillah. Dan langsung kaget sih Langsung mas, kaget. tepatnya. Langsung kaget. Langsung kaget. Langsung kirain cuman ini nggak nyangka ya kak ya? Ya nggak nyangka. Emang sebenarnya stok sih bawa, cuman nggak nyangka aja dengan jangka waktu dari sore sampai malam, apalagi di hari pertama, Iya. baru perkenalan, tiba-tiba udah sebanyak itu Banyak itu ya langsung ini ya. peminatnya. Ini unik sih jajanan. Ini bisa dibilang jajanan terbaru ini ya kak ya? Ya bisa dibilang kayak gitu juga. Pakai apa ini kak? Pakai susu Indomilk kak. Oh Indomie. Mm-mm. Yang bikin berapa persen? Ini kira-kira untuk 20 ikan. Itu apa nih kak? 20 ikan. Ini kuning telur. Oh kuning telur, pakainya kuning telur Iya. aja. Putih telurnya manain kak? Putih telurnya kita jual lagi. Kita jual lagi. Nggak digoreng. Enggak kak. Kalau gitu ya kak ya. Nanti kita berotot kalau misalnya kalau misalnya makan putih telur Gitu jual. Ini dengan kasih apa nih kak? dengan anti. Garansi. Misalnya udah lama kayak ini Kak? Udah setahun sih mas. Oh, setahun. Udah setahun. Namanya misalnya apa ini? Keike Bungopang. Hah? Namanya kan? Ya. Namanya Keike Bungopang. Bahasa apa tuh? Bahasa Korea. Kalau keike tuh kalau di Korea artinya itu tuh kue. Kue. Oh, Karena kue. kita di awal itu ingin bisnisnya itu bikin kue, jadi kita cari kira-kira nama yang cocok apa. Ini apa ini? Gula? Ini gula. Gula pasti. Makanannya udah. Ya kita udah bikin premix sendiri mas. Jadi kalau misalnya sekali kita bikin ini bisa jadi kira-kira 20 ikan. 20 ikan ini 20. satunya, Kak. Iya. Harga satunya berapa nih kak? Satu ikannya 10.000. 10.000. Iya. Jadi ini kira-kira bisa dapat duitnya sekitar 200.000. 200.000. Belajar resep dari mana Kak? Ini kita ngulik sendiri sih, dibantu sama kakak. Dulu ya. Heeh. Jadi benar-benar pure resep dari keluarga sendiri. Aku kira nyampe ke sana Korea. Belajar gitu. Belajar di Korea. Kita belajar dari YouTube Korea juga YouTube sih, Korea. cuman ternyata tidak segampang itu juga ya. Ini apa nih kak? Ini butternya. Oh butter, oh yang bikin wangi ini ya kak ya? Iya. Kita pakai bahannya yang premium kak, makanya wangi. Nah itu. Ini bikinnya adunya manual aja ya? Bikinnya manual aja nggak pakai Manual aja, nggak boleh pakai mixer malah. Bisa ya kak ya? Hah? Bisa nggak pakai mixer? Bisa, karena kalau kita kan memang target marketnya itu tuh untuk di di pinggiran ya mas ya. Jadi kadang-kadang kan memang mixer itu kan memakan daya yang besar. Nah jadi makanya kita bagaimana caranya agar kita nggak perlu mixer. Tadi tepungnya pakai tepung apa Kak? Tepungnya segitiga. Gitu juga. Ini yang penting nyampur gitu apa gimana? Yang penting nyampur aja. Rata ya. Yang penting rata. Adonannya nggak boleh terlalu kental, nggak boleh terlalu encer. Jadi ini semua nanti udah ada takarannya mas. Topping kita ada 8 kak. Ada Oreo, ada marshmallow, mozzarella, coklat, kacang merah, durian, ricis, sama kopiko. Bungkusnya sama. Harganya sama semua. Best seller kita itu di coklat, ricis, kacang merah, sama mozzarella. Kalau mau mampir di mana Kak? Lokasi kita di alun-alun Bekasi, di depan Rumah Sakit RSUD Bekasi, patokannya. Nah, cari aja gerobak ikan warna kuning. Ikannya yang ada gambar ikannya. Ada ya, gambar Kak, ya? ikannya. Bukanya kita kalau misal weekdays jam 4 sampai jam 11, kalau weekend itu jam 4 bisa sampai jam 12. Kalau liburnya nggak ada? Liburnya nggak Nggak ada. nggak ada. Semangat ya? Semangat terus dong, nyari duit tuh harus semangat mas. Ini namanya apa nih kak? Ini kita nama dispenser adonan. Dispenser adonan ya. Mm-mm. Udah praktis dia pakai itu ya. Iya, jadi bentukan ikannya itu bisa sesuai. Ini topping-toppingnya ya kak ya? Iya. Ini ada apa aja nih kak? Toppingnya ada kak? Toppingnya kita ada Oreo, ada marshmallow, ada ricis, kopiko,
durian, sebentar duriannya. Ada durian juga, ada kacang merah, coklat, sama mozzarella. Yang paling besar apa? Bestseller kita coklat, kacang merah, ricis. Ini yang paling bestseller. Kenapa? Karena cuma kita yang ada. Ricisnya itu tuh beda ya? keju manis, Kak. Jadi kalau bagi pecinta keju, biasanya dia akan repeat ordernya di ricis. Cheese ya. Iya. Lalu yang terakhir ada mozzarella. Itu emang harus pakai kayak gitu ya Kak, alatnya ya Kak ya? Iya. Ini kalau kompornya ini kompor khusus ini Kak? Kompornya khusus, Kak. Kayak gimana di Korea, Kak? Beli ya online ya, Kak? Hah? Online beli. Online. Biasanya kan orang cuma ada 2 doang tuh Kak, apa pakai kompor biasa tuh? Iya. Nggak, kalau kita Iya, iya. kompornya 6, Kak. 6. Karena bentukannya juga hasilnya akan berbeda. Ikannya bentuknya beda. Bentuknya beda ya. Sama kalau misalnya isinya 2 nggak kekejar, Mas. Kalau ini ya antrinya ya. Iya. Ini tunggu sampai mengering bentar sambil saya nulis toppingnya. Jadi setiap ikan kan toppingnya berbeda-beda. Beda. Jadi kita tulis di depannya. Banyak ya. Ini usaha udah berapa lama nih Kak? Setahun. Tahun. Alhamdulillah. Usaha ini apa nih Kak? Kalau saya sampai sekarang juga tetap kerja, Mas, tetap kerja kantoran. Ini usaha suami saya, tapi ya kita bareng-bareng. Gitu ya Kak ya. Ini apa nih Kak? Itu Oreo, ini durian. Oh ini durian ya. Oreo, durian. Wanginya adonannya mantap banget ya Kak ya. Ini apa nih Kak? Ini ricis. Oh yang ricis itu kayak gini ya. Iya. Ini unik nih jajanan. Ini bisa dibilang jajanan terbaru ini ya Kak ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu juga, Mas. Kalau kita weekdays itu minim, ya kalau bisa lagi hujan ya nggak banyak sih ya Mas, paling 50-60 lah kalau hujan. Kalau misalnya standarnya kalau weekdays itu sekitar 100. 100 ya. Ya minimal 100 ikanan. Kalau misalnya weekend itu bisa 200 sampai 250-an lah. 250. Masya Allah. Ini yang terakhir apa nih Kak tadi Kak? Ini kacang merah. Oh kacang merah udah di ini ya. Dah, kacang Bikin merah. Pasta apa? Pasta. Oh ini coklatnya ya aku. Mantap. Sama ini yang terakhir, Oh ini apa nih Kak? mozzarella. Oh mozzarella. Oh langsung itu buat apa nih Kak? Dilem? Jadi ikannya nggak mangap, Mas. Oh ditutup gitu ya Kak ya? Ini berapa lama nih Kak? Bentar doang. Tadi kan sudah kering, jadi tinggal matengin pinggirannya aja. Udah matang, Kak? Sudah, taruh bentar. Kurang kering. Pakainya api kecil ya tadi? Apinya harus kecil, Mas. Kalau enggak nanti dalamnya nggak matang. Ini cabangnya udah berapa lagi Kak? Ada udah 7 apa 8 Mas. 8. Sudah 8. Kalau orang mau kerja sama bisa nggak sih Kak? Bisa kontak di Instagram kita aja, di Instagram Kei Kebun Opang. Di situ ada kontak personnya. Bisa ya Kak kalau orang Bisa. mau itu ya buka usaha ya. Ya, usaha ekonomis dengan untung fantastis. Fantastis. Ini udah jadi ya Kak ya? Sudah. Jadinya oke ya. Dulu bisa kepikiran jualan kayak gini gimana Kak? Nggak tahu ya, suami idenya. Idenya dari mana? Idenya dari mana Ini Mas siapa nih ditanya? Mas? Dengan hari, Kak. Mas Ari. Sebelah sini, bongkok. Dulu awal-awal laku berapa sih Kak? Kalau itu kalau boleh tahu awal-awal di sini. Kita shock. Shock, Waktu kenapa? pertama kali kita buka itu langsung 10 adonan enggak? 10 adonan. kira-kira. Itu kisaran sekitar 200-an lebih kan. Baru buka langsung Hari 200 pertama. juga. Masya Allah. Ada pertama di sini. Langsung rame gitu ya Kak ya? Ya. Alhamdulillah. Dan langsung kaget sih, Langsung Mas, kaget. tepatnya. Langsung kaget. Langsung kaget. Langsung kirain cuman ini nggak nyangka ya Kak ya? Ya, nggak nyangka. Emang sebenarnya stok sih bawa, cuman nggak nyangka aja dengan jangka waktu dari sore sampai malam, apalagi di hari pertama, Iya. baru perkenalan, tiba-tiba udah sebanyak itu. Banyak itu ya langsung ini. Peminat. Oh ini Mas Melo ya Kak ya? Iya.
Gede ya. Ini pakainya marshmallow-nya bukan yang di warung-warung ya, kayak khusus ya. Iya, khusus kita pesen Kak. Ini yang kopi kok ini Kak. Iya. Ya. Nanti marshmallow itu jadinya lumer kayak mozzarella Kak. Iya. Iya, benar. Harapan kedepannya apa nih Kak? Aku sih pengennya Bung Opang bisa dikenal banyak orang, khususnya Keke. Pengennya banyak franchise keluar kota. Saat ini cuma baru Jabodetabek aja pengennya. ya. Kalau bisa keluar kota. Kalau aku bilang sih untuk motivasinya semangat, mungkin semangat, terus coba cari inspirasi biar beda dari yang lain. Siapa tahu bisa maju, sukses. Ya, intinya kalau ingin berdagang itu mesti nge-research dan pakai hati. Berarti ya kayak. Dan yang penting adalah tujuan utamanya apa. Niat awalnya untuk berdagang atau untuk bekerja itu apa. Karena niat itu dasar dari semuanya. Semoga usahanya makin sukses terus nih Kak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih kunjungan.